Audiobook The Carpenter, penulis John Garden. Kita memasuki bab ke-27, keberanian. Michael berjalan keluar dari kedai burrito dengan lebih berenergi ketimbang saat ia masuk. Ia setuju untuk menemui si tukang kayu lagi seminggu kemudian untuk mengabari kemajuannya. Saat mengemudi ke rumah, ada satu kata yang terus berputar-putar di benaknya, keberanian. Temannya, Erwin McManus, pernah berkata kepadanya, keberanian adalah pembeda antara memimpikan hidup yang kita inginkan dan menghidupi mimpi itu. Namun, saat Michael menilik hatinya, ia tidak menemukan keberanian. Ia tahu banyak kisah tentang orang-orang berani yang mengubah dunia dengan keberanian mereka. Namun, tahu ia harus berani menaklukkan rasa takutnya tentu berbeda dengan berani melakukan itu. Ia teringat kutipan dari Nelson Mandela yang pernah didengar dan dihafalnya. Jangan nilai saya dari kesuksesan saya. Nilailah saya dari berapa kali saya terjatuh dan bangkit kembali. Michael sadar, selama ini ia mendengarkan dirinya sendiri dan mengira yang penting hanyalah hasil gemilang. Namun, kini ia mengerti yang terpenting ialah bangkit kembali dari setiap kegagalan dan kemunduran. Masa depan serba tak pasti. Rencananya mungkin berantakan. Ia pun mungkin gagal. Namun, ia tidak perlu berfokus pada itu. Ia hanya perlu mengumpulkan keberanian untuk bangkit dan terus melangkah. Ayo berani, katanya pada diri sendiri sambil mengepalkan tangan. Gara-gara rasa takut, ia pingsan tapi tidak lagi. Hidup ini teramat singkat. Akan sayang sekali jika kita tidak mengejar mimpi. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dalam ketakutan. Serunya sambil melirik spion. Ia ingin berani bukan hanya demi dirinya sendiri, melainkan juga demi keluarga dan semua orang yang percaya kepadanya. Ia tahu bertahun-tahun dari sekarang, anak-anaknya akan menceritakan kisah tentangnya, dan ia ingin mereka berkata, ia pemberani, penyayang, dan peduli. Ia ingin mereka tahu bahwa ia bersedia gagal demi sukses. Ia tahu hidupnya dan pelajaran yang mereka tarik darinya akan menjadi warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan. Jangan sampai ia mewariskan rasa takut dan mental pengecut. Apalagi, ia dan Sarah tidak punya rencana cadangan. Mereka memutuskan itu saat mereka melangkah dalam iman untuk mengejar impian. Mereka tak boleh punya rencana cadangan, atau mereka akan terlalu mudah untuk menyerah. Tak boleh ada pilihan lain. Tentu saja, keluarga mengkritik mereka habis-habisan. Tapi dengan bangga mereka berkata bahwa semua orang bisa mengkritik, tapi hanya para pemberani yang bisa mencipta. Kini ia di persimpangan jalan antara mengizinkan dirinya menjadi orang gagal dan menelan celaan para pengkritik, atau mengizinkan dirinya menjadi pemberani. Tak ada jalan lain. Ia akan menjadi pemberani dan membangun kehidupan impiannya atau gagal berusaha. Ia masuk ke rumah dan langsung menuju kamar anak-anaknya untuk menulis pesan di papan mereka. Mungkin mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia tulis sekarang. Tapi Michael tahu pesan itu akan berguna suatu hari nanti. Tak ada tantangan yang bisa menghentikan asal kau berani untuk terus melangkah di hadapan ketakutan dan tantangan terbesarmu. Jadilah pemberani. Michael lantas menuju ruang kerjanya dan dengan segenap keberanian meneliti laporan penjualan dan layanan pelanggan, serta mulai menyusun rencana sukses. Terima kasih dan bersambung ke bab berikutnya.